Halo sobat podcastku, selamat datang di episode pertama kali ini, di mana kita di sini akan ngobrol santai tetapi tetap penuh makna. Di sini kita akan membahas mengenai dunia akuntansi dan juga informasi penting mengenai penerimaan mahasiswa baru program studi akuntansi Universitas Kuningan. Yuk simak sebelumnya, di mana karena pada episode kali ini kita akan kupas tuntas topik yang menarik dan juga relevan pada ajang podcast kita kali ini. Di mana sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizan Purnama dan selama 15 menit ke depan saya akan menemani kalian dalam obrolan seru di podcast kita kali ini. Nah, selanjutnya kita sudah menyiapkan tema yang cukup menarik dan juga relevan untuk kita sampaikan pada teman-teman dari Sobat Podcastku. Temanya yaitu adalah eksistensi akuntansi di era penuh variasi. Topik ini pastinya sudah relevan dan juga mengingatkan kita semakin sadar betapa pentingnya dunia akuntansi di tengah perubahan zaman. Dan pastinya saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh tamu spesial saya dari berbagai bidang, khususnya di bidang akuntansinya sendiri, di mana yaitu ada tamu dari Kepala Program Studi Akuntansi, Ibu Lia Dwi Martika, SMSI. Tepuk tangan yang meriah. Dan di sini Ibu Lia juga ditemani oleh sekretaris dari program studi akuntansi, yaitu Bapak Dedi Purnama, SMSI. Selamat datang Bapak Ibu di podcast kita kali ini. Senang bisa mengobrol dan juga menyapa pada kegiatan podcast kita kali ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri atau menyempatkan waktunya di tengah kesibukan di program studi akuntansi, tapi bisa memberikan kita informasi-informasi menarik kepada teman-teman semua dari sobat YouTube kita nantinya. Nah, sebelum masuk ke obrolan sendiri, di sini saya mau langsung ke topik utama kita, yaitu mengenai eksistensi akuntansi di era penuh variasi. Dan supaya obrolan kita makin seru dan juga informatif, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan pastinya bikin kalian paham tentang dunia akuntansi dan juga tentang program studi akuntansi Universitas Kuningan. Langsung aja mungkin ke pertanyaan pertama nih, kepada Ibu Lia Dwi Martika nih, saya persilakan dan ini untuk pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah, saat ini tuh banyak calon mahasiswa-mahasiswi SMA ataupun SMK ya Bu, yang masih bingung nih antara mau kuliah di mana, mau milih program studi apa, dan apa sih yang mereka harus persiapkan terlebih dahulu? Baik, terima kasih banyak ya Risan. Halo semuanya. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, bagi teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa ya, teman-teman yang sudah menempuh pendidikan di dunia SMA atau SMK, baiknya ketika mencari arah masa depan gitu ya, ketika mau mencari arah kira-kira mau kuliah di mana, yang pasti adalah kaitkan dengan potensi yang ada di dalam diri teman-teman sekalian. Selain itu juga ketika memilih jurusan, nah ini yang paling penting, teman-teman harus tahu bagaimana jurusan ini akan memberikan prospek yang baik ke depannya. Selain terkait dengan jurusan tadi, yang harus diperhatikan juga adalah terkait dengan akreditasi. Nah, sekarang itu akreditasi itu macam-macam. Ada akreditasi untuk program studinya, ada akreditasi untuk perguruan tingginya. Nah, akreditasi ini kenapa penting? Karena akreditasi ini semacam stempel kualitas nih. Bagaimana perguruan tinggi ini atau prodi ini memberikan kualitasnya, sehingga itu akan memberikan jaminan lulusan dari program studi atau perguruan tinggi ini tuh kaitannya itu dengan kualitasnya itu seperti apa. Sehingga ketika memilih program studi, baiknya upayakan tidak hanya bicara tentang popularitas dan lokasi, tapi juga perhatikan bagaimana akreditasinya, termasuk akreditasi yang dianggap baik itu minimal gitu ya, program studi atau perguruan tingginya itu terakreditasi baik sekali gitu, sehingga nanti diharapkan akan memberikan dampak positif bagi lulusan maupun mahasiswanya ketika menempuh studi di program studi atau perguruan tinggi tersebut. Paling gitu ya intinya ya. Nah Ibu, mungkin teman-teman yang di rumah nih yang sedang menonton pasti pengen tahu nih, program studi akuntansi Universitas Kuningan ini sudah berakreditasi apa sih Bu? Oke, saat ini program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan kita itu terakreditasi A. Ini adalah akreditasi tertinggi gitu ya. Ini memang dikeluarkan di tahun 2020 oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Saat ini program studi akuntansi sudah melakukan reakreditasi dan kita lagi menunggu hasil nih, doakan ya, mudah-mudahan hasilnya dapat yang terbaik yaitu akreditasi unggul. Tapi apapun itu kita tetap memberikan kualitas pelayanan terbaik buat semua. Nah, tentunya bagi teman-teman semuanya, gak usah jauh-jauh ya buat kuliah di luar kota ataupun di mana, karena di Universitas Kuningan sendiri program studi akuntansinya sudah berakreditasi A. Nah, lanjut mungkin ke pertanyaan yang kedua nih Bu, yaitu kalau berbicara soal pendaftaran nih Bu, ada jalur apa aja sih di Universitas Kuningan, khususnya di program studi akuntansi? Oke, jadi untuk jalur pendaftaran khususnya umumnya di Universitas Kuningan ya, kita itu ada jalur prestasi, ada jalur beasiswa, kemudian juga ada jalur reguler gitu ya. Bedanya adalah mungkin kalau beasiswa itu adalah jalur ketika mahasiswa mendaftar jalur beasiswa itu seluruh pembiayaannya itu ditanggung. Misalnya ada beasiswa KIP, kemudian ada tahfiz, kemudian kalau misalkan dari prestasi itu ada seleksi dari jalur prestasi akademik dan non akademik. Jadi bagi teman-teman calon mahasiswa yang punya prestasi tidak hanya di bidang akademik, itu biasanya dilihat dari nilai raport dan lainnya, atau prestasi non akademik misalkan dari bidang olahraga, seni dan lainnya, itu juga ada dari jalur reguler. Kalau jalur reguler memang nanti ada tes ya, biasanya ada tes tertulis dan wawancara. Tapi jangan khawatir, tes ini bukan buat menyulitkan, tidak sama sekali. Tapi tes ini diadakan untuk menggali potensi calon mahasiswa. Itu ya. Nah Ibu, untuk informasi mengenai beasiswa nih Bu, apakah beasiswa itu diinformasikan oleh pihak kampus, dari pihak prodi, atau kita yang mencari sendiri nih Bu? Gimana? Oke. Kalau beasiswa yang full yang tadi saya sampaikan, misalkan kayak beasiswa KIP itu memang diberikan oleh pemerintah. Kemudian kalau beasiswa tahfiz itu khusus bagi hafiz Quran gitu ya, hafiz Quran, dan itu diberikan dari Universitas Kuningan. Kalau selama nanti calon mahasiswa kemudian resmi nih menjadi mahasiswa, nanti biasanya ada berbagai informasi beasiswa gitu. Mahasiswa kita nih, mahasiswa akuntansi banyak dapat beasiswa di luar dari yang tadi saya sebutkan. Misalkan ada beasiswa dari Bank Indonesia, dari Baznas, dari Jabar Function ya, Jabar Foundation. Kemudian ada juga sekarang ada beasiswa unggulan itu dari kementerian macam-macam. Pasti nanti akan diinformasikan, khususnya beasiswa yang sifatnya tertutup itu dalam artian tidak seperti sekarang kayak misalkan beasiswa unggulan itu kan ada ya di website resmi kementeriannya. Tapi kayak misalkan ada beasiswa Baznas. Nah, misalkan kan berarti dari Baznasnya menghubungi kampus. Nah, nanti biasanya dari kampus diinformasikan ke program studi. Jadi semua mahasiswa pasti dapat informasi ketika ada program beasiswa gitu. Berarti jadi pihak kampus ataupun pihak prodi memberikan akses informasi ya Bu? Ya, pasti tentunya dong. Karena beasiswa itu sifatnya terbuka. Jadi buat siapa saja boleh coba. Hanya karena sifatnya terbatas, tentu saja nggak semua mahasiswa bisa dapat. Oleh karena itu biasanya nanti ada proses seleksi. Seleksinya macam-macam, bisa dari administrasinya dulu, kemudian setelah itu baru wawancara dan lain-lain. Tapi intinya adalah semua mahasiswa diberikan akses yang sama untuk bisa memperoleh informasi dan juga kesempatan mendapatkan beasiswa. Jadi nggak ada pengecualian ya gitu. Nah mungkin buat teman-teman di rumah nih, apa sih yang perlu disiapin ya Bu terkait mengikuti beasiswa-beasiswa yang mungkin ada di Universitas Kuningan? Oke, baik teman-teman. Biasanya kalau beasiswa itu persyaratannya sangat umum gitu ya. Umum itu dalam artian grade yang paling atas dibutuhkan ketika mahasiswa memperoleh beasiswa itu adalah seleksi pertamanya itu biasanya dari sisi administrasi. Ketika sisi administrasi itu ya umum lah ya, biodata dan lain-lain. Tapi yang lebih spesifiknya biasanya yang dilihat adalah prestasi. Gitu ya, baik prestasi akademik maupun non akademik, sehingga ketika mahasiswa, ini calon mahasiswa baru ketika sudah jadi mahasiswa ingin memperoleh beasiswa, maka yang pertama dilakukan adalah fokus untuk memperoleh akademik yang bagus. Akademik yang bagus itu dicirikannya dengan IPK yang bagus gitu. IPK yang bagus yang tentu saja dari perolehan nilai gitu. Makanya itu harus diupayakan sendiri oleh mahasiswanya. Tapi selain itu juga ada juga pertimbangan non akademiknya, misalkan terkait dengan mahasiswanya
aktif berorganisasi, kemudian aktif mengikuti perlombaan atau mengikuti kompetisi lainnya. Nah, itu biasanya juga jadi pertimbangan. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat beasiswa, potensi akademik dan non akademiknya harus digali, gitu ya, sehingga nyampe ke batas maksimalnya. Nah, buat teman-teman semuanya yang di rumah, Sobat Podcastku, kita sudah mendengarkan nih bagaimana beasiswa-beasiswa yang ada di Universitas Kuningan, khususnya di program studi akuntansi yang nantinya teman-teman semua bisa mengikuti semua prosedur-prosedur yang sudah ada ya. Dan untuk pertanyaan ketiga saya akan ajukan kepada Sekretaris Program Studi Akuntansi Bapak Dendi. Untuk pertanyaannya nih Pak, untuk calon mahasiswa baru nih Pak yang ingin bergabung ke prodi akuntansi, apa sih yang mereka dapatkan baik itu dari sisi akademik ataupun dari non akademiknya, baik itu fasilitasnya juga. Baik, terima kasih Lisan ya. Halo sobat, teman-teman semuanya. Terkait dengan tadi ya fasilitas itu di kami itu ada lab komputerisasi akuntansi ya. Kita bekerjasama dengan perusahaan dari Singapura ya, melalui solution Tech gitu ya. Jadi mahasiswa nanti setelah masuk itu akan dibekali dengan soft skill mengenai kemampuan teknologinya, yaitu komputerisasi akuntansi. Itu ya. Kemudian juga kita ada fasilitas ya, itu untuk menggali potensi ya melalui potensi teknis ya, seperti test center gitu kan. Kemudian juga ada tech center. Nah, itu juga akan kita arahkan ya untuk mahasiswa ya, sehingga pada saat nanti lulus itu mereka sudah punya kompetensi yang mumpuni yang dibutuhkan oleh dunia kerja gitu kan ya. Karena saat ini masuk itu tidak hanya soft skill yang dibutuhkan, tapi juga kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Tadi ada test center yaitu untuk memfasilitasi mahasiswa itu tes ICPA ya gitu kan. Kemudian juga ada tes tech center ya. Nah, itu juga bisa diikuti lah gitu ya. Dan kami akan mewajibkan dari prodi itu mulai 2025 saat ini ya, kedepannya bahwa mahasiswa harus mengikuti salah satu kompetensi teknis ya, untuk mengasah kemampuannya. Seperti itu ya. Nah, Pak, untuk kompetensi-kompetensi ini, apakah semua mahasiswa mendapatkan akses yang sama dan juga untuk relevansi terkait harganya nih Pak, gimana? Oke. Baik, terkait dengan akses ya, kita nanti diwajibkan mungkin ya, yang akan datang diwajibkan. Jadi sebelum lulus itu kita wajibkan, kita pilih salah satu apakah ikut tech center ya gitu ya. Nah, terkait dengan aksesnya kita terbuka ke mahasiswa ya, dan harapannya kami menginginkan mahasiswa itu mempunyai kompetensi sehingga kami akan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada mahasiswa bahwa mahasiswa sekarang itu harus ikut seperti itu ya. Kemudian biayanya kami akan sesuaikan dengan kebutuhan juga ya gitu kan. Karena kita juga akan melihat mengenai dari segi biaya mungkin ya, yang disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri seperti itu. Jadi harapannya mahasiswa kita bisa ikut semuanya gitu ya. Dengan mungkin nanti merekomendasikan pada mahasiswa agar bisa sistemnya itu menyicil gitu ya, biar tidak berat pada saat akan melakukan kompetensi itu sendiri. Nah Pak, terkait kompetensi ini nih, apakah nanti mahasiswanya dipilih atau hanya untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat atas nih Pak? Enggak, kita semuanya akan diwajibkan. Ya, jadi tidak ada semacam pilihan diskriminasi enggak. Ya, semua mahasiswa akan kita berikan haknya untuk memperoleh tadi sertifikasi kompetensi, itu berpajak ataupun tes center yaitu SPA itu. Jadi tidak ada diskriminasi lah seperti itu ya. Kami ini juga masukan dari user ya Pak ya. Jadi bagaimana lulusan kita tuh harus dibekali oleh soft skill dan diperjelas dengan punya adanya sertifikasi ini. Makanya kita wajibkan gitu ya. Jadi dari segi biaya pasti kita cari yang tidak memberatkan mahasiswa. Betul. Nah, untuk minimum semesternya nih Pak, apakah semester 1, 2 yang bisa mengikuti atau semester berapa nih Pak? Nah, yang jelas kan gini ya, tadi contoh tax center nih, pajak gitu ya. Kita kan di semester 1, 2 ya itu ada perpajakan, dan semester 3 itu ada perpajakan. Berarti yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, berarti semester 3 atau 4, nah itu boleh mengikuti tes perpajakan dan B seperti itu ya. Untuk SPA-nya berarti minimal semester 5, karena sudah ada juga sistem informasi akuntansi manajemen gitu ya, manajemen keuangan, sehingga untuk membekali mereka itu setidaknya mereka sudah mengontrak mata kuliah yang berkaitan
akuntansi atau keintian akuntansi itu sendiri. Nah, gitu ya, seperti itu. Jadi kita rekomendasikannya untuk tax center itu semester 3 dapat, untuk mengikuti tes ACPA itu di semester 5 dan 6. Nah, menyambung dari pertanyaan sebelumnya nih Pak, ada lagi nih, apa sih yang membedakan program studi akuntansi Universitas Kuningan ini dengan program studi akuntansi di universitas lainnya? Oke, nah sebetulnya masing-masing dari program studi itu mempunyai ciri khas masing-masing gitu ya, karena tidak sama dan itu mungkin tidak ada keunikan kalau misalkan sama itu ya, gitu kan ya. Nah tentunya kita ingin mengedepankan mengenai sesuai dengan apa namanya capaian lulusan gitu ya. Nah kita itu kan ada 4 CPL itu yang sudah di prodi lulusan gitu ya. Yang pertama ada sebagai auditor, kemudian juga ada sebagai akuntan, konsultan ya, dan pelaku usaha ya. Nah selain ini juga sesuai dengan visi misi Universitas Kuningan nih yang mengedepankan itu mengenai pelaku usaha juga nih. Tadi selain tadi sebagai akuntan, auditor, bahwa kita pun mengedepankannya itu bahwa mahasiswa itu dijadikan sebagai pelaku usaha gitu ya. Nah sebetulnya apa sih sebetulnya di dunia akuntansi itu bisa nggak punya usaha? Bisa. Nah ketika mahasiswa setelah lulus ya mereka bisa mengambil lagi misalkan profesi akuntansinya gitu ya. Mereka bisa membuka kantor jasa akuntan itu juga bisa sebagai pelaku usaha gitu kan ya. Mungkin di satu sisinya ada mata kuliah kewirausahaan yang bisa juga memperkuat mahasiswa kami itu untuk menjadi wirausaha seperti itu. Nah itu mungkin yang membedakan dengan dengan prodi yang lainnya gitu ya. Jadi ada keunikan sendiri yang mana mungkin ada turunannya dari visi misi Universitas Kuningan gitu. Seperti itu. Oke, berarti buat teman-teman sobat Bergasco nih ya, yang calon mahasiswi baru yang nantinya akan mendaftar ke program studi akuntansi. Jadi di program studi akuntansi Universitas Kuningan ini, profesi dari lulusannya itu sendiri tidak hanya sebagai seorang akuntan saja, tapi bisa menjadi seorang pelaku usaha. Nah, masuk ke sesi pertanyaan terakhir nih. Saya akan ke Bu Lia sendiri terkait sistem pembelajaran yang diterapkan di program studi akuntansi. Itu seperti apa Ibu? Oke, program studi akuntansi saat ini itu kita memakai kurikulum yang namanya OBE atau Outcome Based Education, gitu ya. Outcome Based Education itu adalah kurikulum yang dirancang tujuan akhirnya tuh tidak hanya mahasiswa paham, tapi bagaimana mahasiswa punya kompetensi. Nah ini tadi kaitan sama yang Pak Dendi sampaikan. Jadi jangan sampai ketika mahasiswa lulus itu yang dipunya atau yang dimilikinya tuh hanya sekedar nilai, tapi harus punya kompetensi utamanya. Salah satu bentuk kompetensi yang bisa diakui salah satunya melalui sertifikasi yang tadi disampaikan Pak Dendi. Selain itu juga adanya metode pembelajaran atau adanya kurikulum OBE ini memungkinkan metode pembelajaran itu diantaranya dilakukan melalui case study atau project based learning. Jadi di case study atau project based learning ini mahasiswa itu ya dipacu untuk bisa berpikir kritis, kemudian untuk bisa menganalisis, kemudian nanti mengambil kesimpulan dan terakhir mengambil keputusan seperti apa nanti project atau study atau case study yang tadi dipelajari itu memberikan output berupa kompetensi. Jadi tidak hanya bahwa mahasiswa itu paham bagaimana misalkan ya arti akuntansinya, tidak, tapi bagaimana mahasiswa bisa melakukan proses akuntansi dari awal sampai akhir. Nah itu metode pembelajarannya gitu. Kalau kaitan dengan proses belajar gitu ya. Kalau tadi kan metode pembelajaran, kalau proses belajar yang disediakan di Prodi Akuntansi Uniku ini sekedar informasi. Di Prodi Akuntansi Uniku itu kita buka 2 kelas namanya ya. Ada yang disebut kelas reguler pagi, ada kelas reguler sore. Kalau kelas reguler pagi ya seperti Risan dan teman-teman itu ya pada umumnya jadwal kuliahnya pagi atau siang. Kalau kelas reguler sore itu biasanya malam, itu biasanya dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Sehingga ketika teman-teman nih di sini barangkali ada yang sudah bekerja dan ingin melanjutkan kuliah, itu bisa banget. Di program studi akuntansi dibuka kelas reguler sore. Selain itu juga sekarang di kita ada ini ya Pak Dendi ya, ada penerimaan lewat jalur RP
RPL gitu. RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau. Jadi bagi teman-teman yang misalkan sudah lulus D1, D2, D3 itu bisa melanjutkan ke S1 di program studi akuntansi. Ataupun bagi teman-teman atau bapak ibu gitu ya, karena mungkin ada yang sudah bekerja gitu, ketika punya pengalaman kerja minimal 5 tahun, apalagi pengalaman kerjanya kaitannya dengan bagian keuangan, akuntansi, itu bisa banget daftar dengan jalur RPL, di mana pengalaman bekerja selama minimal 5 tahun itu nanti bisa direkognisi ke SKS, sehingga masa studinya mungkin bisa lebih sedikit dibandingkan dengan kelas reguler tadi. Itu mungkin ya seperti itu. Nah Bu, terkait RPL ini nih yang baru nih, seperti apa sih Bu nanti mekanisme mahasiswa yang kuliahnya itu, dan apa sih persyaratan-persyaratan khusus yang nantinya calon mahasiswa siapkan? Oke, jadi gini, RPL ini sebenarnya yang diterapkan di Uniku itu kita pakainya RPL tipe A. Jadi ada RPL itu ada tipe A, ada tipe B gitu ya. Yang kita pakai itu tipe A. Tipe A itu ada tipe A1. Kalau tipe A1 itu RPL-nya ketika tadi yang saya jelaskan, ada yang ingin melanjutkan studi dari jenjang diploma ke strata 1, ke S1. Nah, itu jalurnya namanya A1. Berarti otomatis yang harus disiapkannya adalah ijazah terakhirnya D1, D2 atau D3 termasuk transkrip nilainya. Akan lebih mudah, akan lebih relevan ketika diploma yang diambilnya itu ada kaitan sama akuntansinya, sehingga nanti ketika mendaftar mata kuliah yang sudah pernah diambil di diplomanya itu bisa direkognisi, jadi nggak usah diambil lagi gitu, sehingga masa studinya kalau yang reguler itu 4 tahun, ini mungkin bisa lebih singkat karena mata kuliah yang lainnya sudah diambil ketika jenjang diploma. Ada juga tipe yang kedua yaitu tipe A2. Kalau tipe A2 itu adalah rekognisi pengalaman kerja. Nah, berarti yang disiapkannya itu yang tadi saya sampaikan, minimal 5 tahun pengalaman kerja, kemudian dilengkapi dengan sertifikat atau surat keterangan kerja dan juga sertifikat terkait dengan yang kaitannya dengan kompetensi keuangan atau akuntansi, sehingga nanti misalkan ada pengalaman kerja di bagian keuangan di suatu perusahaan tapi masih SMA, itu bisa daftar lewat jalur RPL. Nanti masa kerja yang lebih dari 5 tahun itu akan dilakukan, namanya nanti akan ada asesmennya. Jadi kayak ada proses penilaian dulu, kira-kira ini yang bisa direkognisinya berapa SKS. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita sudah mendengarkan ya pandangan dan juga perspektif dari Kepala Program Studi Akuntansi dan juga Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Kuningan seputar pertanyaan-pertanyaan di dunia akuntansi. Boleh tepuk tangannya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi Q&A. Beberapa hari yang lalu, tim podcastku sudah membuka di kolom komentar IG Instagram Himaku tentang Q&A ini, dan banyak sekali teman-teman semuanya yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar akuntansi. Tapi karena batas waktu yang sangat sedikit ya teman-teman semuanya, jadi kita pilih beberapa yang cukup relevan dan mewakili semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Langsung aja mungkin ya Ibu Pak terkait pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab sama Ibu Kepala Program Studi ini. Nah, untuk pertanyaannya itu, bagaimana sih sinergi antara dunia bisnis dan juga jurusan akuntansi? Dan seperti apa penyesuaiannya di era digital seperti ini, Ibu? Oke, baik. Tentu saja program studi akuntansi khususnya dengan dunia usaha dan dunia industri itu punya kaitan yang erat. Jadi ketika kita di program studi memiliki berbagai program, khususnya kaitan dengan Tridharma, mulai dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian, tentu ini akan melibatkan berbagai pihak, diantaranya adalah dunia industri ini. Nah, dunia industri ini memberikan akses kepada program studi atau kepada mahasiswa, diantaranya kalau dalam bidang pendidikan itu misalkan sekarang itu diperbolehkan kita itu mengundang dosen praktisi namanya. Berarti dari praktisi yang ada di dunia usaha dan industri itu bisa memberikan pembelajaran secara real gitu ya, jadi tidak hanya teoritis tapi real di lapangan terkait dengan praktik-praktik khususnya akuntansi yang ada di lapangan. Kemudian kaitan dengan penelitian, tentu saja kita program studi baik dosen maupun mahasiswanya bisa melakukan kolaborasi dalam penelitian dengan dunia usaha dan industri gitu ya, karena ini kaitannya dengan bagaimana nanti kebijakan perusahaan diambil dan dibantu oleh akademisi
akademisi untuk mengambil kesimpulan dan kebijakannya. Kemudian yang ketiga ada dalam bidang pengabdian masyarakat. Ini diantaranya adalah sejauh ini sudah banyak kegiatan, misalkan kayak magang, praktek pengalaman lapangan. Nah itu kita bekerja sama dengan berbagai dunia usaha dan industri untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk belajar bagaimana bekerja di dunia realnya. Itu jadi di perusahaan itu dikasih mahasiswa itu dikasih kesempatan untuk melakukan magang. Tentu saja ini memberikan dampak yang sangat positif, tidak hanya bagi prodinya tapi utamanya bagi mahasiswa, karena dalam zaman sekarang ini, era sekarang ini kita tidak bisa berkegiatan hanya sendiri, tapi harus selalu berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai pihak, diantaranya dunia usaha dan industri ini. Nah kemudian kaitan dengan dunia usaha dan industri ini tentu saja sekarang banyak sekali tuntutan, artinya bahwa lulusan kita itu tidak hanya yang ber-IPK-nya tinggi itu yang dipakai di dunia usaha dan industri, tidak. Tentu saja kita sesuai dengan tadi, karena ada kolaborasi dunia usaha dan industri itu juga memberikan masukan nih ke kita. Lulusan kita itu sebaiknya dibekali apa saja selain kompetensi inti dari akuntansinya. Nah diantaranya adalah bagaimana alumni kita itu dibekali kemampuan atau soft skill-nya untuk berkomunikasi, kemudian berpikir kritis, analis gitu ya, dan juga kerja tim. Dan yang paling utama adalah etika. Nah ini biasanya jadi ada sinergi antara tadi dunia usaha dan industri dengan program studi menghasilkan lulusan yang diharapkan di lapangan atau di dunia industrinya. Dan tentu saja tadi kaitan dengan perkembangan teknologi informasi. Nah ini juga pasti sangat penting, karena di zaman sekarang kalau mahasiswa nggak menguasai teknologi informasi udah pasti keteteran nanti ketika di lapangan di dunia kerjanya. Sehingga salah satu yang kita terapkan adalah tadi membekali mahasiswa untuk kompetensi akuntansinya tidak hanya secara manual tapi juga berbasis teknologi gitu. Dan itu juga tentu saja berdasarkan masukan dari dunia usaha dan industri tadi. Nah mungkin sudah terjawab ya teman-teman pertanyaan dari Sobat Podcastku ini. Selanjutnya mungkin nih langsung aja ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah lulusan akuntansi itu pasti jadi akuntan Ibu di perusahaan? Wah, kayaknya enggak kan ya Pak Dendi, itu salah besar. Tadi sudah disampaikan sama Pak Dendi ya. Boleh barangkali Pak Dendi mau melengkapi dulu. Oke. Jadi lulusan akuntansi itu tidak hanya sebagai akuntan saja. Ya, tadi kan sesuai dengan profil lulusannya itu ada auditor, ada konsultan. Ya, ketika mahasiswa itu mengambil kompetensi pajak kan misalnya menjadi konsultan pajak, ataupun ketika mahasiswa itu setelah lulus S1 mengambil pendidikan profesi ya bisa sebagai konsultan akuntansi lah gitu ya. Dan juga pelaku usaha itu, ya. Jadi nggak harus tidak akuntan ya. Terbukti bahwa berdasarkan research kita ya, masa keberadaan alumni itu ya itu tersebar di mana-mana gitu kan ya, tidak hanya sebagai akuntan. Berbagai profesi ya. Profesi. Lulusan kita itu, alumni kita itu ada yang sebagai ASN gitu ya, ada sebagai ASN, ada sebagai dosen, akuntan jelas, kemudian auditor juga ada, pelaku usaha juga ada. Bahkan mungkin kalau sekarang kekinian bisa jadi konten kreator keuangan itu kan gitu bisa juga itu. Nah, jadi tidak hanya terfokus pada akuntan ya. Memang secara kenyataannya bahwa akuntan di Indonesia itu ya kalah saing dengan akuntan di luar negeri gitu kan. Memang sekarang sudah paradigmanya mulai bergeser gitu ya. Nah, yang jelas bahwa akuntansi ini ya itu sangat dibutuhkan di berbagai sektor. Ya tidak hanya sektor pemerintah, kemudian swasta, BUMN, bahkan juga di dunia seperti misalkan badan layanan umum juga dibutuhkan akuntansi itu. Dan terbukti juga hasil terstudi itu bahwa lulusan akuntansi itu tidak lama masa tunggunya itu untuk kerja. Jadi sangat dibutuhkan sekali ya. Ini juga berdasarkan survei ya, survei dari Cuper itu ya. Kemudian juga ada yang survei juga bahwa kebutuhan pasar terkait dengan lulusan itu akuntansi nomor 2. Gitu ya. Jadi sangat dibutuhkan sekali ini akuntansi itu. Ya, gitu kan. Apalagi yang berkaitan dengan yang namanya keuangan, gitu kan ya, dan laporan keuangan itu. Soalnya di mana-mana kan membutuhkan laporan keuangan gitu ya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah itu orang akuntansi yang bisa membaca dan menganalisis seperti itu. Nah lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih.
Gimana pandangan Bapak Ibu soal masa depan akuntansi selama 10 tahun ke depan nih? Barangkali teman-teman di rumah pengen tahu gambaran akuntansi itu seperti apa. Oke, ya. Baik, ini saya Bu ya. Oke. Baik, terima kasih Risa. Ini yang seringkali mungkin saat ini menjadi kekhawatiran ya bagi mahasiswa akuntansi ataupun calon mahasiswa akuntansi nih yang takutnya mungkin ragu gitu ya. Oke, saat ini perkembangan zaman ini semakin canggih ya dengan adanya AI dan digitalisasi ya. Khususnya ini sekarang sudah terkomputerisasi kan gitu ya. Namun melalui asosiasi ya, bahwa kita punya asosiasi ya, gitu kan, asosiasi yaitu melalui Ikatan Akuntan Indonesia. Yang mana di situ juga ada yang namanya Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Pendidik gitu kan ya. Nah, melalui asosiasi itu ya kami bahwa berkomitmen ke depannya itu ya akan terus mengupdate gitu kan ya, akan kebutuhan yang namanya dunia akuntansi itu seperti apa. Bahkan melalui aturan internasionalisasi ya gitu ya, internasional itu ternyata ada juga gitu kan ya. Nah, kita kan sudah punya yang namanya Standar Akuntansi Keuangan Internasional gitu ya. Dan juga mungkin bahwa akuntan juga ini sebetulnya diakui ini di seluruh dunia gitu kan ya, mengenai keberadaan akuntan sangat penting sekali kan gitu ya. Dan adanya kantor KPKP yang sangat ini ya, prestisius lah gitu ya. Nah, akuntansi kedepannya itu ya, itu bukan tergantikan, tapi akan sebetulnya akan berkolaborasi nih antara teknologi dengan akuntan itu ya, atau membantu tugas seorang akuntan gitu ya. Jadi tidak tergantikan sebetulnya. Mungkin kalau misalkan mengenai bookkeeping secara manual itu sudah tergantikan, karena sekarang sudah terkomputerisasi ya, dengan adanya sistem-sistem yang mendukung atau membantu para pengusaha ataupun dunia industri dan usaha seperti itu. Nah, yang menganalisis dan membuat keputusan itu adalah orang akuntan seperti itu. Jadi tidak akan tergantikan posisinya. Bahkan sekarang itu sudah menambah lagi ya, menambah lagi menjadi lebih komprehensif ya, terkait dengan adanya mengenai keberlanjutan. Nah, sekarang melalui keberlanjutan itu ya sudah muncul nih, ada aturan baru nih ya, keberadaan mengenai IFRS S1 S2 gitu kan, yaitu mencakup bagaimana akuntan ini peduli terhadap tidak hanya terhadap perusahaan, tapi juga ya terhadap lingkungan gitu kan ya. Bagaimana lingkungan di sini juga itu terpengaruh oleh adanya industrialisasi, sehingga peran akuntan di sini membatasi ya sebetulnya kan gitu ya, agar dunia ini tidak tercemar oleh polusi seperti itu. Jadi muncul adanya IFRS S1 S2 yang menguatkan akuntan itu akan terus eksis ke depannya seperti itu ya. Kalau tadi bookkeeping, kemudian juga pencatatan itu sudah tergantikan dengan adanya komputerisasi. Tapi yang mengoperasikan adalah orang akuntansi, dan yang menganalisis, yang membuat yang keputusan adalah orang akuntan sendiri gitu. Bahkan yang merancang sistem pun adalah orang akuntansi, karena di situ ada yang berkaitan dengan yang namanya sistem informasi akuntansi. Jadi maksudnya itu berkali nih bagaimana lulusan itu bisa merancang yang namanya atau membuat sistem informasi akuntansi. Jadi jangan khawatir, ke depannya akuntansi akan terus eksis. Nah, buat teman-teman semuanya, calon mahasiswa baru dari program studi akuntansi, jangan riskan atau jangan bingung ya terkait profesi akuntansi ini apakah akan tergantikan atau tidak. Jawabannya tidak akan, karena AI itu hanya membantu, bukan menggantikan. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami profesi akuntansi sebaik mungkin. Dan untuk selanjutnya itu sesi PMB nih, barangkali dari Bapak Ibu semuanya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman dari Sobat Podcastku terlebih dahulu. Baik, oke. Jadi intinya gitu ya, bahwa teman-teman ya calon mahasiswa nih, ketika ingin memilih suatu jurusan ya, itu berdasarkan tadi kemampuan, potensi dan kemauan mungkin ya, jangan sampai nanti salah pilih, karena itu akan menentukan masa depan teman-teman semuanya ya. Nah, kami di sini berpendapat bahwa tadi yang saya katakan akuntansi itu ya merupakan nomor 2 yang dicari oleh perusahaan ataupun sektor-sektor lainnya. Ya, jadi setiap sektor itu pasti ada yang namanya jurusan akuntansi. Dan insya Allah ini terkait dengan akuntansi ini ya urusannya ya untuk penghasilannya pun sangat besar sekali ya untuk akuntansi itu, karena seperti itu ya. Dan
kami sangat senang sekali apabila nanti adik-adik mahasiswa calon mahasiswa ini bisa bergabung dengan kami akan memberikan yang terbaik buat adik-adik semuanya seperti itu. Nah, kemudian juga ini ada sedikit mungkin ya, ini terkait dengan pencerahan lah bagi adik semuanya ya. Mudah-mudahan nanti bisa menguatkan bahwa saya sepertinya akan memilih akuntansi gitu ya. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Pulangnya mampir beli roti. Mau kerja stabil dan pasti. Nah, pilihlah jurusan akuntansi. Oke, terima kasih. Ya, saya masih seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya mungkin dari Ibu Kepala Program Studi Akuntansinya nih. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman yang lulusan SMK sudah bekerja ataupun sedang bekerja. Silahkan bergabung, ayo kita bergabung di program studi akuntansi. Tadi yang disampaikan Pak Dendi, perkembangan zaman semakin canggih tapi tidak merubah peran dari akuntan, gitu ya. Lulusan akuntansi itu tetap menjadi sektor atau garda terdepan ketika proses pengambilan keputusan, analisis kaitan dengan data keuangan. Jadi tadi adanya teknologi bukan justru mengurangi peran atau mengganti peran akuntan, tapi justru memperkuat peran akuntan, gitu ya. Tadi ayo kita bergabung di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Saya nggak mau kalah nih sama Pak Dendi, saya juga punya pantun, gitu ya. Jangan lupa ya, disaut ya. Beli sepatu warna coklat. Dipakai kuliah biar gaya. Mau masa depanmu lebih tepat, yuk bergabung di prodi akuntansi ya. Nah, mungkin untuk sesi PMB itu dicukupkan ya teman-teman. Teman-teman di sini dapat insight yang luar biasa dari podcast kita kali ini, di mana informasi-informasi yang disajikan oleh kedua narasumber kita sangat baik sekali dan dapat mudah dipahami oleh teman-teman. Di mana informasi-informasi yang disajikan oleh kedua narasumber kita sangat baik sekali dan dapat mudah dipahami oleh teman-teman sebagai calon mahasiswa-mahasiswi baru program studi akuntansi. Nah, untuk mengakhiri sesi kita kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita yang sangat informatif dalam memberikan informasi seputar dunia akuntansi. Dan tentunya saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada sobat podcastku yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan inspirasi, wawasan baru dan juga motivasi teman-teman semua untuk bisa berkuliah di program studi akuntansi Universitas Kuningan. Saya tunggu di Universitas Kuningan, khususnya di program studi akuntansi. Saya Rizan Purnama, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next episode.